Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah Warkop Street Channel, jumpa lagi kita di kesempatan kali ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pengurus besar Ajamiatul Wasliyah Provinsi Gorontalo, dan saya bersama dengan ketuanya yakni Bapak Ihsan Nawai SH yang didampingi oleh Bapak Wahab dari GP Ansor. Kita akan bincang-bincang persoalan apa yang disebut dengan Al-Jamiatul Wasliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini, Bung Ihsan? Alhamdulillah sehat. Siap. Ya. Selayang pandang tentang Al-Jamiatul Wasliyah Al-Jamiatul Wasliyah. yang Bapak sebagai ketua umum dengan masa kepengurusan tahun 2022 sampai dengan 2027. Silakan Bang Ihsan. Ya, jadi terima kasih Bung Irfan. Ini Bung Irfan ini teman kawan lama beliau ini, yang sekarang sudah berprofesi sebagai salah satu wartawan media online. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Jamiatul Al-Wasliyah. Itu adalah underbone daripada satu organisasi yang ada di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Jadi underbow. Iya. Ya, oke. Nah, kita di Al-Wasliyah ini memang program-programnya ini non politik. Semua basicnya semua selalu ke persoalan-persoalan sosial, pendidikan. Sosial, pendidikan, dan keagamaan. Iya, dengan keagamaan. Tapi paling banyak kita fokus ke persoalan pendidikan. Al-Wasliyah itu sendiri, kita ada beberapa daerah yang sudah dapat bantuan hanya untuk membangun madrasah, universitas, pokoknya untuk persoalan dunia pendidikan. Ya. Dan memang kita fokusnya ke situ. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan program-program sosial lainnya, ya ada beberapa teman-teman di DPP yang mengikhlaskan diri, mengorbankan dirinya mereka mendampingi para calon jemaah haji misalnya ke Arab Saudi, karena memang kita ada hubungan langsung dengan Arab Saudi. Oh, ada hubungan langsung? Seperti apa? Maksudnya hubungan komunikasi kita dengan mereka di sana tentang persoalan pendidikan. Nah, misalnya di Indonesia ini ada misalnya ada sekolah yang berbasis pesantren, misalnya pendidikan, misalnya agama, pesantren. Bangunan sekolahnya mungkin sudah rusak apa itu kita mengajukan ke sana. Ya. Mereka memberikan bantuan, yang pasti bantuannya itu tujuannya untuk pembangunan madrasah. Sebelum kita lebih jauh tentang teknisnya bagaimana organisasi ini, untuk Jamiatul Al-Wasliyah untuk Provinsi Gorontalo ini untuk Provinsi Gorontalo. Iya, kalau sebagai saya ketua wilayah. Ketua wilayah. Berarti setiap kabupaten kota ada juga? Iya, ada. Kabupaten kota. Ya. Kalau saya lihat di situ para penasihat itu lebih banyak tokoh-tokoh Gorontalo ya. Iya. Ya. Di antara seperti Pak Komar. Iya, Pak Samsul Komar sebagai penasihat. Sebagai penasihat. Ya. Ya, untuk secara operasional Pak Ihsan, di Provinsi Gorontalo kegiatan-kegiatan seperti apalah yang tadi memang sudah digambarkan oleh Bang Ihsan, tapi secara pengejawantahan implementasi langsung yang saat ini dilaksanakan seperti apa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami sementara ini karena saya barusan kemarin dilantik lagi, masih dipercayakan untuk periode kedua, saya ditugaskan sama teman-teman sini lagi mencari tempat atau sekolah-sekolah madrasah yang memang bangunannya tidak layak. Itu kita ambil datanya, kemudian kita kirim ke DPP. Nanti DPP yang akan berkoordinasi dengan teman-teman di Arab Saudi. Berarti organisasi ini lebih dalam tanda kutip konsennya lebih besar pada porsi pendidikan. Dunia pendidikan. Agama. Pendidikan agama. Nah, kalau pesantren-pesantren? Pesantren termasuk juga. Termasuk dalam. Iya, cuman kita lebih ke pendidikan,
madrasah-madrasah seperti Ibtidaiyah, Sanawiyah, bahkan sampai ke universitas. Universitas ya. Iya. Kalau untuk Gorontalo ada rencana untuk Yang baru sementara kami lakukan itu ada beberapa di kabupaten madrasah Sanawiyah. Nah, kami sudah ambil datanya, kita sudah kirim fotonya ke DPP. Insya Allah realisasinya tidak akan lama. Insya Allah akan cepat. berarti Bung Ihsan Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah ada yang dibawa taktis dari Jamiatul itu ya? Iya. Ya. Kalau untuk Kota Gorontalo ada? Bagaimana? Untuk Kota Gorontalo? Untuk Kota Gorontalo yang selama ini datanya tidak ada karena memang sekolah-sekolah madrasah di Gorontalo masih layak. Yang kebanyakan itu daerah kabupaten. Daerah kabupaten. Jadi seperti di daerah Bone Bolango, di Bone Pantai itu satu ada. Kemudian di Bualemo juga salah satu sekolah madrasah yang bangunannya sudah tidak layak. Nah, kita sudah ambil datanya, kita sudah kita sudah foto semua, kita kirimkan ke DPP. Insya Allah anggarannya akan segera turun. Artinya bangunan apa sekolah-sekolah atau Ibtidaiyah tanpa melihat warna ya, maksudnya tanpa melihat warna. Karena memang kita tidak bercampur aduk dengan politik di sini, tidak. Kita memang fokus di sini. Begitu juga mazhab. Tanpa melihat itu? Iya, tanpa melihat mazhab. Tanpa melihat mazhab. Nah, ini dikelola oleh tidak. Luar biasa ini. Untuk kabupaten kota, apakah organisasi sudah terbentuk atau bagaimana? Karena saya periode kedua, saya sementara membentuk. Artinya ada konsolidasi lagi untuk DPD 2. Iya. Apa harapan Bang Ihsan kepada masyarakat Gorontalo yang mayoritas Muslim untuk melalui konteks organisasi yang dipimpin oleh Bapak ini? Pertama, harapan saya dukungan dari masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian dukungan dari pemerintah. Karena kita ini kan sekarang kalau mau dibilang banyak orang yang bilang bahwa kita ini sudah memasuki akhir zaman. Nah, bagaimana cara membentuk karakter yang generasi muda ke generasi berikutnya ini lewat pendidikan, lewat madrasah. Jadi memang tujuan mulianya membentuk karakter awal pada generasi kita. Betul. Sudah ada kerjasama dengan pemerintah, apakah di kabupaten kota? Untuk sementara saya belum berkoordinasi dengan pemerintah karena saya baru meninjau lokasi-lokasi sekolah madrasah yang bangunannya tidak layak. Kita ambil data dulu, kita foto-foto dulu, kemudian kita kirim dulu. Nanti ketika anggarannya turun, baru kita akan koordinasi dengan pemerintah setempat. Begitu ya. Kalau artinya sudah ada langkah-langkah awal mapping pemetaan mana yang kalau Abah Warkop lihat kan di Provinsi Gorontalo ini salah satu juga wilayah yang luas ini dan dekat dengan ibu kota adalah Kabupaten Gorontalo. Kira-kira ada potensi di sana? Kalau Kabupaten Gorontalo belum. Yang kami dapat itu datanya baru dua. Kabupaten Bone Bolango sama Bualemo. Kabupaten Gorontalo? Kabupaten Gorontalo saya belum masuk ke sana. Belum masuk. Karena baru yang yang kami sesuai peninjauan kami di sana itu masih ada sekolah-sekolah madrasah yang masih layak. Tapi audiens dengan wali kota bupati sudah. Alhamdulillah dengan para bupati, alhamdulillah baik komunikasi saya dengan beliau itu baik. Tapi untuk kepala daerah Kabupaten Gorontalo itu yang belum ada sama sekali. Belum. Ya. Bapak belum ada audiens ke sana. Saya berharap karena kebetulan kepala daerah Kabupaten Gorontalo seorang pendidik dari basicnya akademisi ya. Saya berharap beliau juga mendukung program ini sebenarnya. Karena beliau ini kan mantan akademisi dan mantan rektor 2 periode, bahkan sempat 1 periode lagi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, kebetulan juga kan saya ingin menyampaikan ke beliau, tapi saya lihat beliau masih agak sibuk ini yang disebutkan, jadi saya belum sempat. Ya, insya Allah saya kira bupati, wali kota pasti akan mendukung karena ini ya istilah Abah Warkop, inilah perbuatan jariah kita. Insya Allah ini akan kita tinggalkan. Amin. Mungkin ada komentar dari pemuda Ansor, silakan. Ansor, tentunya begini Kak, saya lebih ingin menggali sejarah daripada Al-Wasliyah. Karena begini, setiap pergerakan di Indonesia itu ada yang muncul pasca kemerdekaan atau ikut berjuang dalam merintis kemerdekaan. Seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, ini Wasliyah ini siapa yang bentuk? Pendiri. Kemudian semangat juang pada waktu itu lahir pada pasca kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Itu siapa yang mendirikan kira-kira?
tahun berapa? Kalau soal tahun apa semua itu mungkin saya lupa. Tapi yang pasti Al-Waslia itu didirikan di daerah Sumatera itu di zaman era perjuangan waktu itu. Dan itu ulama semua yang mendirikan itu. Ulama yang mendirikan Al-Waslia itu. Dan ini salah satu organisasi tertua di Indonesia. Iya, benar. Salah satu organisasi tertua. Dia satu perjuangan dengan NU Muhammadiyah ya? Iya, sama. Ya, kalau saya lihat dari komentarnya Bang Iksan, ini yang langkah-langkah Jamiatul ini adalah pertama pembentukan karakter umat. Ya, umat. Itu yang Ya, paling betul. penting. Ya. Dan ini memang kita harus dukung ini. Apresiasi. Oke, mungkin sebagai closing statement, Bang Is. Ya, saya pertama sebagai ketua wilayah, saya mengharapkan kepada seluruh pejabat pusat provinsi Gorontalo maupun gubernur, bupati, kabupaten, kota, insya Allah bisa mendukung program kami, terutama di bidang pendidikan ini. Ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Irfan tadi bahwa memang tujuan kami ini hanya pembentukan karakter generasi muda, ya lewat pendidikan agama. Insya Allah semua pemerintah, stakeholder semua mendukung program kami. Jadi insya Allah Al-Jamiat Al-Wasliyah akan lebih eksis lagi ketika dapat dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Ya, amin. Ya, sebelum kita akhiri, saya mencoba menukil satu, mungkin bisa dikoreksi ayat. Ku anfusikum wa ahlikum naran. Itu kita adalah tugas kita. Oke, demikian sahabat Abu Warko. Bincang saya dengan Ketua Al-Wasliyah Provinsi Gorontalo. Beliau juga adalah seorang aktivis Gorontalo, Bang Iksan Nawai, sarjana hukum. Dari Gorontalo to Indonesia, salam kebangsaan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.